Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam tentang akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu. Untuk akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu, kita harus mengetahui pengertian akhlak bertamu dan bagaimana cara bertamu dengan baik. Dan juga kita harus mengetahui apa pengertian menerima tamu dan tata cara bertamu dengan baik. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua pembahasan itu. Tadi yang pertama, akhlak bertamu. Yang kedua, akhlak menerima tamu. Nah, siapa tahu apa itu akhlak bertamu? Ibu akan mengasih tahu kepada kalian apa itu akhlak bertamu. Nah, yang pertama tadi kan tentang akhlak bertamu. Akhlak bertamu itu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Nah, jadi kalian semua dalam bertamu, nah, kita juga harus mempunyai akhlak yang baik. Jadi tidak hanya dalam berteman, dalam bergaul, tetapi kita dalam bertamu pun kita harus mempunyai akhlak atau adab yang baik. Nah, jadi kalian harus mengikuti bagaimana cara-cara akhlak bertamu yang baik. Nah, siapa tahu itu tata cara dalam bertamu yang baik? Nah, ayo, apa saja? Kalian tahu tidak? Sekarang Ibu akan mengasih tahu kepada kalian tentang tata cara akhlak bertamu. Nah, tata cara akhlak bertamu dengan baik bagaimana? Yang pertama, kalian harus berpakaian yang rapi. Nah, yang pantas, yang bagus, yang sopan dilihat oleh tuan rumah yang kita bertamu ini. Nah, jadi tuan rumah dan kita pun bertamu menjadi lebih sopan kepada tuan rumah yang kita temui. Nah, yang kedua itu kita harus memberi isyarat. Artinya kita harus mengetuk pintu, memberi isyarat bahwasanya kita ada di luar rumah dan ingin bertamu ke rumah itu. Nah, yang ketiga, kita jangan sekali-kali mengintip. Nah, mengintip rumahnya, apakah ada orang lain di dalam atau apakah tidak ada. Nah, jadi kita harus mengetuk saja, tidak perlu kita mengintip ke dalam rumah tersebut. Nah, terus yang keempat. Nah, yang keempat kita memperkenalkan diri secara jelas. Misalkan kita bertamu tapi kita belum pernah bertamu ke tempat itu, dan juga misalkan sudah pernah, tetap saja kita harus memperkenalkan diri kita agar tuan rumah itu tahu bahwasanya yang bertamu itu kita. Misalkan kita sudah mengucapkan salam, misalkan assalamualaikum, misalkan, terus di dalam telah menyahut waalaikumsalam, misalkan,
Terus yang di dalam mengatakan siapa? Nah, kita bisa memperkenalkan diri kita. Saya ini, saya Fulan. Nah, misalkan. Jadi orang yang di dalam rumah atau tuan rumah yang kita temui itu mengetahui bahwasanya kita itu datang. Terus yang kelima, tamu laki-laki dilarang masuk. Nah, dilarang masuk jika di dalam rumah hanya seorang wanita. Jadi tidak boleh tamu laki-laki itu masuk jika cuman hanya ada wanita satu orang di dalam rumah. Terus yang keenam, kita masuk ke rumah duduk dengan sopan. Nah, jadi kita itu harus duduk dengan sopan. Jangan kita misalkan duduknya bagaimana merisihkan tuan rumah. Nah, itu tidak baik ya. Jadi kita harus sopan. Nah, duduknya dengan sopan. Terus yang kedelapan, kita harus menerima jamuan dengan senang hati. Maksudnya jamuan, makanan apa aja yang dikasih tuan rumah, kita menerimanya dengan senang hati. Walaupun misalkan cuma air putih, dia mempunyai air putih aja di rumah, tapi dia tetap menjamu kita dengan senang hati, dengan baik, maka kita terima pun jamuannya dengan senang hati, dengan baik. Nah, terus yang kedelapan ini artinya kita harus membersihkan piring. Nah, maksudnya membersihkan piring ini bagaimana? Masa kita harus cuci piring setelah kita memakannya? Bukan seperti itu, tetapi kita harus bersihkan piring kita dari makanan yang telah dikasih oleh tuan rumah. Jadi jangan sisakan makanan sedikit pun. Jadi kita harus menghabiskan makanan tersebut agar tuan rumah merasakan senang. Nah, merasakan senang bahwasanya jamuannya itu dimakan, makanan yang dikasih, minuman yang dikasih itu dimakan. Nah, agar tidak terbuang-buang juga, tidak mubazir. Nah, terus yang terakhir, kita harus pulang bila urusan kita sudah selesai lawan tuan rumah atau yang kita kunjungi itu tadi. Lebih baik kita pulang agar tuan rumah tersebut tidak jenuh melihat kita, merasa bosan misalkan kelawasan. Nah, jadi kelamaan tadi kita sudah di rumahnya, jadi kita harus pulang. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita di sini akan membahas tentang akhlak menerima tamu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang akhlak menerima tamu, semuanya pasti sudah paham kan apa itu akhlak bertamu tadi? Nah, dan tata caranya. Nanti kita beri kesimpulan supaya semuanya merasa paham dan senang dengan materi yang kita ajarkan hari ini. Selanjutnya, tadi kita akan membahas yang kedua tentang akhlak menerima tamu. Nah, akhlak menerima tamu. Apa itu akhlak menerima tamu? Nah, siapa tahu apa itu akhlak menerima tamu? Sekarang Ibu akan mengasih tahu kepada kalian apa itu akhlak menerima tamu. Nah, akhlak menerima tamu ialah kedatangan seseorang untuk bertamu dengan cara menyambut yang baik dan lazim. Artinya kita menerima tamu kita dengan baik dan lazim, yang bagus. Nah, jadi orang yang bertamu pun senang bertamu ke rumah kita, jadi kita pun menerimanya dengan senang hati. Nah, seperti itu. Dalam menerima tamu pun kita harus mempunyai adab, mempunyai akhlak yang baik. Nah, siapa yang tahu apa itu adab-adabnya dan tata caranya itu tadi? Tata cara menerima tamunya. Ayo, siapa yang tahu? Sekarang Ibu akan mengasih tahu apa saja tata cara menerima tamu. Nah, tata cara menerima tamu yang baik. Yang pertama,
Nah, dengarkan ya kalian semua. Yang pertama, kita tetap harus berpakaian yang sopan, yang rapi. Jadi, apa tuh? Orang yang bertamu tadi tetap merasa senang bertamu ke rumah kita dengan penampilan kita yang pantas, yang bagus, yang rapi, yang sopan. Nah, selanjutnya yang kedua ini yaitu menerima tamu dengan sikap ramah, sopan, senyum. Nah, kalian harus apa tadi? Ramah kepada tamu kita. Jangan tamu kita belum lagi masuk sudah marah-marah misalkan. Nah, itu bukan adab menerima tamu yang baik. Jadi kita harus sopan, harus ramah juga kepada tamu kita. Nah, tuan rumah harus senang menerimanya dengan senyuman. Terus yang ketiga ini kita menjamu tamu kita sesuai kemampuan kita. Artinya kalau sesuai kemampuan yang ada di dalam rumah bisa kita berikan kepada tamu kita. Misalkan kita punya kue kering aja sama air, nah bisa dikasihkan untuk tamu kita supaya ada jamuan untuk tamu kita tersebut. Jadi tamu kita merasa senang bertamu di rumah kita. Nah, terus yang keempat yaitu antar tamu kita pulang. Nah, jadi kita harus mengantar tamu kita pulang ke depan pintu rumah kita. Nah, jadi harus diantar supaya tamu kita juga merasa senang. Wah, ini tuan rumahnya bijaksana sekali, bisa mengantarkan tamunya, tidak dibiarkan begitu saja. Artinya kita mempunyai adab yang baik, akhlak yang baik. Nah, selanjutnya yang kelima. Nah, ini yang terakhir. Yang kelima tetap wanita yang sendirian di rumah. Nah, sendirian di rumah itu tidak boleh sama sekali itu menerima tamu laki-laki ke dalam rumah supaya tidak ada fitnahnya. Jadi kita misalkan seorang wanita di dalam rumah sendirian, alangkah lebih baik kita jangan menerima tamu itu. Misalkan tamunya laki-laki, kita biarkan masuk ke dalam rumah. Alangkah lebih baiknya di luar saja. Misalkan ada yang penting dibicarakan, bisa di luar saja supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang apa itu akhlak bertamu dan apa itu akhlak menerima tamu. Bagaimana? Kalian sudah memahami tidak tentang akhlak bertamu dan menerima tamu tersebut? Nah, jika kalian paham, hari ini Ibu akan memberikan soal-soal kepada kalian. Soal-soal itu, nah, nanti Ibu akan membuat di dalam botol tersebut nanti ada soal-soal. Hari ini Ibu akan mengasih soal kepada kalian, 2 soal tentang akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu. Nanti botol tersebut akan Ibu kuncang dan misalkan sudah keluar 2 kertas, maka 2 pertanyaan itu yang akan Ibu kasih kepada kalian hari ini untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengoncang botol ini dan akan mengeluarkan kertas yang dimana kertas tersebut nanti akan keluar 2 pertanyaan dan 2 pertanyaan itu akan kalian kerjakan di rumah nanti ya. Oke, Ibu akan menguncang dulu ya. Nah, soal yang pertama yaitu tentang apa pengertian menerima tamu. Nah, apa pengertian menerima tamu? Ibu lagi kencang yang kedua.
kedua, nah, yaitu tentang bagaimana tata cara bertamu dengan baik. Nah, kalian sudah paham dua pertanyaan tersebut? Ibu ulangi ya. Yang pertama tadi tentang apa pengertian menerima tamu. Yang kedua yaitu tentang bagaimana tata cara bertamu dengan baik, yang sopan. Nah, sudah tahu kan? Sudah Ibu jelaskan tadi tentang akhlak bertamu, akhlak menerima tamu, dan tata caranya juga. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Jangan dilupa ya tentang akhlak bertamu tadi dan akhlak menerima tamu. Jadi jangan sampai lupa pembelajaran kita hari ini. Bisa diulang-ulang lagi ya di rumah tentang akhlak bertamu dan menerima tamunya. Nah, dan biasakan juga dengan adab tersebut dalam menerima tamu dan akhlak dalam bertamu dan menerima tamu. Cukup sekian, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.